melihat kembali begitu ya peluang capital inflow yang juga bisa atau harus terjadi untuk mendukung investasi di tanah air kita di pasar keuangan. Silakan Pak Emil. Ya, mungkin sejak periode terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS itu sudah terjadi arus keluar dana asing yang cukup signifikan ya. Mungkin tercatat mencapai 10 triliun itu di pasar saham dan 5 triliun itu di pasar SBN. Ini cukup jarang terjadi ketika outflow itu lebih besar terjadi di pasar saham ketimbang di pasar SBN. Memang ada beberapa penyebab ya, pasar saham memang sudah menikmati arus dana asing yang masuk itu di kuartal 3 lalu, kemudian juga di SBN kepemilikan asing itu juga sudah cukup rendah ya, bahkan setelah keluar ini akan semakin rendah lagi kepemilikan SBN. Ada beberapa faktor ya, apakah suku bunga atau yield Indonesia dianggap kurang menarik? Mungkin tidak juga. Kalau kita bandingkan dengan beberapa peers ya, mungkin dibandingkan dengan India, bahkan kita sudah terlihat lebih menarik hari ini untuk SBN ya. Tapi yang kita lihat trennya kan hari ini itu adalah capital flight itu kembali ke AS. Apa sih yang ada di AS dan apa yang mungkin sedang diantisipasi oleh investor? Itu kita lihat setidaknya ada dua hal ya. Pertama yang memang risk off, karena orang melihat tidak ada daya tarik dari riski aset di IM. Lebih baik mereka kalaupun ingin mencari risiko itu lebih baik mengambil riski aset di dalam AS. Jadi memang mereka risk off dari pasar-pasar emerging market, mereka kembali ke AS dan kembalinya juga ke pasar saham AS. Mungkin itu yang menyebabkan kita melihat beberapa indeks seperti Dow Jones, S&P 500, bahkan indeks small mid cap AS seperti Russell 2000 Index itu juga mengalami rally ya, penguatan yang cukup signifikan. Terkait dengan kebijakan Trump mana yang membuat pasar kembali ke AS, kita lebih percaya bahwa kebijakan stimulus fiskal yang akan terjadi di masa kepemimpinan Trump ini dipandang investor sebagai daya tarik ya, menjadi lure, menjadi magnet bagi investors, bukan pemotongan suku bunga The Fed. Jadi kalau kita lihat, nampaknya hari ini uang mengalir ke negara atau ke pasar yang akan segera mengeluarkan stimulus secara besar-besaran. Pasar Cina sudah mengalami sempat mengalami inflow kemarin ketika China digadang-gadang akan mengeluarkan stimulus. Maka ini menjadi tantangan bagi pemerintahan Bapak Prabowo untuk bagaimana mempertahankan inflow dana asing sembari mempertahankan daya tarik dari pasar keuangan. Tidak hanya daya tarik suku bunga yang menarik di mata asing, tapi juga daya tarik bahwa pertumbuhan Indonesia bisa kompetitif, bahkan dengan Amerika yang akan segera memberikan stimulus. Oke, baik. Stimulus fiskal dari Amerika Serikat bahkan pemerintah China juga mengeluarkan stimulus fiskal begitu ya di negaranya. Apakah ini dapat diartikan bahwa akan berlangsung cukup lama pasar keuangan Indonesia tidak begitu menarik di mata investor asing, Mas Emil? Ya, kalau kita bicara spesifik di pasar saham ya, dampak misalkan dari terpilihnya Trump itu kalau kita tarik periode di 2016 akhir ya ketika Trump terpilih, kemudian 2017 dilantik, mulai mengeluarkan stimulus itu pasar saham Indonesia memang relatif tertinggal jika dibandingkan dengan beberapa indeks saham AS. Kalau kita bicara soal pasar SBN, memang challenge-nya adalah apakah nanti kebijakan-kebijakan stimulus ini akan inflationary atau tidak. Yang membedakan adalah posisinya pada tahun 2017 ketika Trump naik, itu inflasi AS berada di sekitar 1-2%. Nah, hari ini berada di sekitar 2-3%, baru saja mulai turun dan sangat rentan untuk berbalik naik lagi. Sehingga kita lihat ada kemungkinan bahwa tertekannya pasar domestik kita nanti akan lebih lama itu di pasar SBN, karena outlook dari inflasi global ini yang masih uncertain. Sedangkan di pasar saham nanti akan sangat bergantung pada respon kebijakan dari masing-masing negara, termasuk nanti respon kebijakan dari pemerintah Indonesia, apakah bisa memberikan stimulus yang sama menariknya dengan AS, atau mungkin lebih menarik dibandingkan negara lain. Kalau memang lebih menarik, maka kita bisa expect inflow akan kembali ke Indonesia. Oke, baik. Saya akan kembali ke Bu Hosiana. Kalau menurut point of view Anda, apa saja faktor yang kiranya juga mulai menghambat begitu ya pasar keuangan domestik kita atau pasar dalam negeri kita yang mana sudah terlihat capital outflow yang terjadi secara rutin, Bu Hosiana? Silakan.
Iya, jadi kalau misalnya, kita melihat point of view untuk capital outflow itu memang sepakat ya, itu lebih di pasar SBN dan juga di equity. Tapi kalau misalnya kita bicara, instrumen SRBI, ini kita perhatikan dari sepanjang tahun ini, SRBI ini kepemilikan investor asing ini stabil di kisaran 27%. Jadi kalau kita lihat total outstanding untuk SRBI itu sendiri udah di 960 triliun dengan kepemilikan asingnya ini kita lihat di hampir mendekati di 300 triliun ya. Ini berbanding terbalik dengan SBN ataupun pasar saham yang kalau kita lihat, secara year to date ini jauh tertinggal untuk kepemilikan investor asing. Tadi balik lagi, investor kan pasti secara natural dia akan mencari imbal hasil yang menarik dengan risiko yang lebih baik. Nah tadi, kalau misalnya pertumbuhan ekonomi US-nya masih, outlook yang lebih baik, kita lihat sih dolar indeks nih masih terus, akan menguat dan pasti investor juga akan memilih negara yang tadi, imbal hasilnya dan juga outlook-nya sendiri tuh jauh lebih aman gitu. Nah kalau kita lihat sih di kecenderungan Bank Indonesia untuk, menarik inflow dalam rangka mendukung nilai tukar rupiah sih PR-nya masih dari si SRB sendiri. Karena kalau kita mau ngomongin dari sisi SBN ini cukup berat, mengingat kebutuhan issuance fiskal sendiri dan juga utang jatuh tempo pemerintah di tahun depan hingga 5 tahun ke depan tuh nilainya, mengalami peningkatan yang signifikan gitu ya. Jadi, issuance-nya tinggi otomatis yield-nya untuk turun pun, relatif, ada banyak, challenge gitu. Nah, kalau misalnya pertumbuhan ekonomi kita nggak yang terlalu kemana mana gitu ya, atau bahkan bisa di bawah 5%, ini akan semakin mendorong asing nih untuk, mengamankan asetnya gitu ya. Karena kita tahu sendiri gitu, dengan rating investment yang masih di triple B dan kita juga yang masih termasuk emerging market, strategi pemerintah untuk bisa memanfaatkan kepemimpinan Trump baik secara bilateral maupun juga dengan deal, perluasan pasar ekspor, di mana kalau kita lihat juga komoditi kita yang masih banyak, bergantung ekspornya ke China, ini menjadi constraint gitu ya untuk, pertumbuhan ekonomi, di mana ini yang menjadi salah satu point of view dari investor untuk mengalokkan asetnya gitu secara top down.